Halo semua, jumpa lagi dengan saya di channel Ditu Kicau. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini. Untuk yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe-nya ya. Oke, kali ini saya akan berbagi tips atau sharing tentang bagaimana cara merawat anis kembang yang masih trotol. Kebetulan saya juga habis beli juga burung anis kembang ini yang masih trotol di salah satu teman yang dia merupakan peternak yang lumayan dikenal juga di Surabaya dan di dunia anis kembang. Produk-produk beliau ini banyak juga yang udah nampil di lomba, banyak yang udah juara juga. Nah, jadi saya penasaran dan saya coba ambil salah satu trotolan dari peternak ini. Oke, mungkin lain kali saya akan ajak teman-teman untuk main di rumah beliau untuk melihat sambil nge-review sedikit ya, penangkaran beliau itu seperti apa, dan nanti kita lihat produk-produknya juga, hasil-hasil ternakan beliau ini seperti apa. Tapi kebanyakan dari pengamatan saya yang saya lihat juga di lomba, nah itu udah pada bagus-bagus teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada rencana atau mau pengen beli anis kembang trotol, nanti bisa aku sarankan ke beliau ini teman-teman. Oke, jadi ada beberapa poin ya teman-teman yang harus diperhatikan dalam merawat anis kembang ya. Oke, yang pertama dalam pemilihan burung anis kembang. Dalam pemilihan bahan ini ya, kita harus memastikan bahwa anis kembang yang akan kita beli ini adalah berjenis kelamin jantan teman-teman. Karena untuk jenis anis kembang ini yang diperlombakan dan yang bunyi itu hanya anis kembang yang jantan gitu. Tapi nggak menolak kemungkinan juga untuk anis kembang yang betina ini juga bunyi, tapi itu sangat jarang teman-teman. Oke, yang pertama pastikan jantan. Kalau misalkan kita beli di pasar burung yang diombyokan gitu-gitu kan, mungkin dapat jaminan jantan ya dari penjual, tapi kan kita nggak yakin gitu teman-teman. Agak susah juga karena untuk membedakan jenis kelamin anis kembang ini. Jadi menurut saya ya teman-teman lebih baik beli ke peternak aja teman-teman. Selain pasti ya kalau dibeli di peternakan, kita bisa ngelihat hasil-hasil dari ternakan beliau ini seperti apa, terus indukannya juga seperti apa, itu kan kita udah tahu teman-teman. Sambil kita mengamati, kita tinggal pilih aja, pilih indukan yang seperti apa yang kita inginkan gitu. Terus untungnya lagi kalau kita beli di peternak, kalau saya kan sekarang udah canggih ya, menurut saya kan udah canggih sekarang. Jadi untuk teman-teman itu udah nggak perlu ragu lagi teman-teman. Misalkan beli nih, sekarang udah ada tes DNA. Jadi dengan adanya tes DNA ini, teman-teman enak, bisa langsung yakin. Jadi burung yang kita beli ini langsung bisa kita rawat dengan maksimal gitu teman-teman. Tanpa ada keraguan, udah dirawat lama-lama gitu kan, udah setahun bahkan, baru ketahuan kalau burung kita ini betina kalau nggak dites DNA ya kan. Jadi sayang. Dan misalkan ada kejadian seperti ini, biasanya kan kita ditukar teman-teman ya, burung yang udah kita beli itu ditukar dengan burung trotol yang baru lagi. Jadi kita udah ngerawat setahun nih, tahu-tahu betina. Karena dari peternaknya kan kita udah dapat jaminan kalau burung itu jantan, ditukerlah tuh burung kita yang betina ditukar sama trotolan yang baru lagi dengan jaminan prediksi jantan ya kan. Namanya manusia juga
kalau prediksi itu kan belum tentu benar juga teman-teman. Nah ini kita juga selain rugi di waktu, terus rugi di biaya kan, pakan, jangkrik, fur, apa segala macam itu kan juga beli teman-teman ya. Apalagi nanti untuk teman-teman yang baru mulai mencoba miara anis kembang, itu nanti semangatnya bisa hilang kan kalau misalkan burung yang kita piara ini udah lama miara kan, dari umur 2 bulan sampai jerawat gitu kan, sampai setahun, nggak taunya betina kan balik lagi ke nol. Wah sayang banget gitu teman-teman. Harusnya di umur setahun itu udah bisa, kita udah bisa mulai melatih burung kita ini ke lomba tuh, udah mulai dikenalin, diajak jalan-jalan ke lapangan dulu gitu. Oke, jadi untuk saat ini saya sarankan untuk teman-teman semua membeli burung trotol itu mending di peternak teman-teman ya. Kalau kita beli di pasar burung ya begitulah, gambling segala macam ya, kalau ditukar, kalau enggak ya kan. Oke, minum dulu teman-teman. Terus poin kedua yaitu perawatan teman-teman. Dalam merawat anis kembang trotol ini teman-teman itu harus konsisten, dan nggak perlu harus misalkan waktunya nih kita ngikutin orang gitu, rawatannya si A begini, si B begini, itu nggak perlu teman-teman. Jadi kita sesuaikan aja dengan waktu yang kita miliki, jadi kita juga nggak tersiksa juga kan, nggak disiksa sama burung harus mandiin jam segini, jam segini, jam segini gitu, nggak perlu teman-teman. Jadi kita sesuaikan aja dengan kondisi kita, apalagi ini ya terutama untuk teman-teman yang bekerja. Nah biasanya kan berangkat pagi tuh nggak sempet ngerawat burung kan, kalau kepagian gitu nggak bisa ngikutin perawat-perawat burung yang notabene mereka itu emang ya udah hidupnya cuman melihara burung gitu kan, dari hobi segala macam. Kalau kita kerja kan kita juga harus fokus ke kerjaan kita juga, jadi kita sesuaikan aja. Misal teman-teman berangkat nih jam 7 pagi ya, nah itu subuh bisa kita embunin gitu kan, dari jam 5 nanti sampai jam 6, terus dijemur sebentar, habis itu kita angin-anginkan, setelah itu diajarin mandi ya, karena burung masih trotol biasanya kan agak susah, biasanya nggak mau masuk ke keramba. Nah itu kalian harus sabar teman-teman, kita ajarin dulu dari yang awalnya belum pernah dimandikan di keramba, kita ajarin mandi di keramba sampai dia lancar. Setelah dimandiin tuh teman-teman, biasanya kita jemur dulu, nggak dijemur sih, diangin-anginkan ya kan, 5-10 menit. Oh ya, pas lagi memandikan burung tadi di keramba ya, kita bisa paralel itu sambil bersihin kandang, kita bersihin, kita siapin juga EF-nya, baik itu jangkrik, mau kroto, ataupun cacing. Nah itu kita siapin dulu sambil menunggu burung selesai mandi. Ntar kalau udah selesai, kandang udah bersih, EF-nya udah siap, tinggal dimasukin dan nanti setelah itu diangin-anginkan gitu teman-teman. Setelah diangin-anginkan, kita taruh di tempat yang ramai teman-teman. Jadi biasakan dulu lah trotolan kita ini ditaruh di tempat-tempat yang ramai. Dalam pemberian IF untuk anis kembang yang masih trotol ini, kita jangan berpatokan sama jumlahnya teman-teman. Misalkan nih ada pemain yang baru ngerawat anis kembang trotol nih, nanya ke orang yang udah lama, terus nanya, "Om, burungnya rawatannya gimana Om?" "Ah gampang kok, ini cuma dikasih jangkrik 1 gitu sehari." Terus kita mau ikut-ikutan. Nah jangan itu teman-teman. Mungkin beliau dikasih jangkrik cuma 1 itu karena burungnya udah mapan, birahinya udah ada, jadi mereka tinggal nyari pasnya aja, mungkin pasnya dikasih jangkrik 1 doang. Tapi kalau burung masih trotol tentunya kan membutuhkan banyak nutrisi ya. Jadi saran saya ya, dikasih aja nih IF, mau jangkrik, mau ulet, mau kluto, tuh kasih aja, jangan dibatasin, udah kasih aja. Kalau kluto mungkin bisalah dibatasin seminggu dikasih 3 kali atau 4 kali, nggak apa-apa.
Sebagai contoh ya, burung saya yang sebelumnya itu trotolannya saya kasih itu, saya taker teman-teman, saya kasih jangkrik cuma 5 misalkan, cacing 2 gitu, kroto seminggu 2 kali. Nah itu dia proses bunyinya itu juga akan berpengaruh teman-teman, jadi prosesnya itu lebih lama daripada burung yang kita kasih jangkrik itu banyak, kita kasih kroto juga banyak, kita kasih cacing gitu, nggak dibatasin lah, itu akan lebih cepat bunyi teman-teman gitu, karena kan asupan nutrisi dan gizinya itu mungkin tercukupi, jadi mereka udah badannya udah enak, udah saat umurnya udah cukup itu mereka bisa langsung bunyi gitu teman-teman. Terus untuk poin yang ketiga teman-teman, dalam memelihara burung bahan yang masih trotol ini, kita wajib untuk melatih mentalnya teman-teman. Jadi burung yang kita beli ini udah kita rawat dengan baik, nutrisinya tercukupin, ya kan, kita proses lagi ke tahap selanjutnya, yaitu pembentukan mental. Jadi nggak bisa ya burung yang kita rawat itu tanpa dilatih apa segala macam, tahu-tahu bisa juara di lomba, itu nggak mungkin teman-teman. Jadi bertahap kita latih ya, untuk selanjutnya kita persiapkan di lomba gitu. Melatih mentalnya ini seperti apa ya? Nah, cara melatih mental ini untuk burung masih trotol, biasanya kan ada yang masih giras ya, masih liar gitu kan. Nah, kita biasakan aja ditaruh di tempat yang rame gitu kan, yang banyak orang lalu lalang, banyak mobil lewat. Nah, pastikan burung kita ini ditaruh di tempat yang rame, dia nggak sampai takut temen-temen. Kan kelihatan tuh, kalau burung takut kan kelabakan gitu, ada orang lewat, terbang segala kemana, naik turun segala macam gitu. Kita pastikan sampai burung kita ini benar-benar mapan, dan ada orang lewat, ada mobil lewat, itu dia udah cuek. Nah itu udah mulai bagus teman-teman mentalnya. Jadi nanti suatu saat kalau burung kita ini kita bawa ke tempat lomba kan rame ya, itu udah adaptasinya udah nggak lama teman-teman, kita tinggal ngurusin aja. Terus ini juga penting teman-teman, untuk burung bahan ya, terutama memilih sangkar itu juga penting teman-teman. Jangan sampai kita salah dalam memilih sangkar. Sebenarnya bebas sih mau sangkar kotak ataupun sangkar bulat ya, cuman umumnya untuk anis kembang ini kan sangkarnya bulat. Nah tinggal teman-teman aja nih pilih sangkarnya itu yang jari-jari atasnya itu yang rapat, atas sama yang paling bawah itu pastikan rapat, karena kalau nggak rapat ya itu sering banget terjadi burung kita ini pas lagi kaget ya, entah itu ada orang lewat atau orang pakai topi. Biasanya kan ada burung yang takut pakai melihat orang yang pakai topi, ada yang takut juga melihat orang yang megang payung gitu kan. Itu dia kalau kaget itu pasti akan loncat itu ke atas biasanya kalau ini kembang, loncat ke atas kan. Kalau kaget kan loncatnya ini kan pasti nggak ini temen, loncatnya itu kan langsung jedar gitu kan, sehingga kalau jari-jarinya itu renggang nggak rapat, nah itu sering kejadian lehernya ini teman-teman nyangkut di kandang. Nah itu bisa fatal teman-teman, contohnya seperti gambar ini ya. Nah gambar ini kebetulan saya dapat dari salah satu teman, dia nanya ke saya, wah burung saya kok nyangkut gini ya mas ya gitu. Jadi ya sekalian di kesempatan kali ini saya share gitu teman-teman, karena bahaya ya kalau kita sampai telat sedikit aja gitu, nanti bisa mati, bisa lewat kita kan, sayang gitu, udah beli mahal-mahal dirawat nyangkut lehernya kan, mati gitu. Oke, kita lanjut ke poin keempat teman-teman. Di poin keempat ini yaitu pemasteran. Jadi setelah burung kita udah dirawat dengan baik, benar ya kan, mentalnya dilatih, terus pemilihan sangkarnya juga udah pas,
tinggal kita masterin. Nah, pemasteran ini sangat penting teman-teman, karena nanti di akhir pada saat burung kita ini dilombakan, hasil dari pemasteran ini sangat menentukan teman-teman. Jadi pada saat dilombakan, kalau kita udah masterin sejak awal, insya Allah nanti materinya itu akan keluar semua teman-teman. Kita bisa pilih masteran-masteran yang cocok ya sama anis kembang. Itu biasanya cocok dikasih masteran yang, karena burung tipe ngerol ya, kita kasih burung yang roll tembak gitu, jadi biar ada tekanannya gitu. Misalkan lagi di atas, lagi bunyi di lomba ini, atau dia nembak kenari gitu, nembak lovebird gitu kan, nanti akan memancing juri untuk memberikan nilai lebih pada burung kita gitu teman-teman. Jadi masterannya nggak perlu mahal teman-teman, yang penting masteran yang kita berikan ini adalah burung yang gacor gitu. Kita tempel aja di sebelahnya gitu pada saat burung udah selesai dirawat, udah dimandiin, diangin-anginin ya kan, udah dikasih IF, terus kita kerodong kan, baru nanti ditempel sama masteran. Masterannya kalian bisa kasih kenari ya, kenari itu bagus buat anis kembang, kenari, lovebird, terus jenis-jenis pemakan bijian ya, kayak blackthroat gitu-gitu, black seng, black can, itu juga bagus buat anis kembang. Yang penting carinya yang ngerol teman-teman, itu akan cepat masuk ke burung kita gitu. Oke, setelah dimasterin, saya ada catatan untuk teman-teman ya. Untuk merawat anis kembang ini kalian harus konsisten teman-teman. Misal kebiasaannya nanti dimandiinnya itu di pagi hari gitu, misalkan setengah 7 atau jam 6 itu udah dimandiin misalkan, ya udah pada jam segitu teman-teman mandiin gitu, jangan sampai berubah-ubah. Biasanya pagi misalkan, atau dirubah menjadi malam. Nah itu nggak bagus teman-teman. Jadi membentuk ini juga kebiasaan dari burung kita. Jadi kalau misalkan dia udah kebiasa, jadi dianya yang ngikut sama kebiasaan kita, bukan kita yang ngikutin burungnya gitu. Kan ribet kalau kita yang nurutin burungnya ya, maunya gimana gitu. Jadi kita biasakan aja dari awal, kita sesuaiin nama waktu kita, bisanya ngerawat jam berapa gitu. Yang penting rutin gitu teman-teman. Insya Allah nanti kebiasaannya dari burung tersebut akan kebentuk gitu. Jadi nggak perlu harus jangan sampai dirubah-rubah lah, nanti pusing sendiri kita gitu teman-teman. Saya rasa cukup sampai di sini ya, sharing tentang perawatan anis kembang yang masih trotol ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan anis kembang makin banyak peminatnya, makin rame gantangannya, dan salam kicau mania.